I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no, don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Semoga kalian gak bosan-bosan ya untuk selalu tontonin video-video terbaruku. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga, pekerjaan yang itu-itu aja akan terus berulang setiap harinya. Jadi jangan bosan-bosan ya, dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu apa saja kegiatanku di rumah untuk hari ini. Kegiatan pertamaku dimulai dari mandiin Tisha dulu. Sekarang pukul 8 pagi. Berhubung saya di rumah itu cuman berdua aja dengan Tisha, ayahnya nginap di Pangkep ya teman-teman, gak pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi saya di rumah cuman berdua aja dengan Tisha. Jadi nggak begitu sibuk untuk pagi harinya nyiapin sarapan buat suami. Berhubung saya dan Tisha nggak terlalu terbiasa makan makanan berat di pagi hari, jadi kita itu sarapannya atau makan berat nanti sekitar jam 10-an. Sambil makein Tisha pakaiannya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah ini Tisha udah selesai berpakaian, sekarang dia lanjut skincarean atau body carean gitu. Jadi Tisha make body lotion sendiri sambil saya nyisirin rambutnya juga. Jadi beginilah suasana rumahku teman-teman ketika saya dan Tisha berdua aja di rumah. Sungguh suasananya itu hening banget. Yang bikin rame itu hanya suara TV tontonannya Tisha aja. Nah setelah mandiin Tisha minta makan dan saya baru mau buatin makanan. Ini mau masak yang simpel-simpel aja, yang 2 in 1 gitu, udah termasuk lauk dan pauknya juga. Jadi rencananya saya mau buatin tumis brokoli sosis, kebetulan ada stok brokoli. Dan Tisha itu suka banget dengan sayur brokoli teman-teman. Sayur brokoli, wortel, bayam, jagung, dia itu paling doyan. Ini brokolinya sebelum saya olah saya mau rendam dulu menggunakan air garam sekitar 10 menitan. Ini agar sayur brokoli itu ketika diolah tetap berwarna hijau, nggak berubah warna ya teman-teman walaupun udah mateng. Tapi karena memang kondisi sayur brokolinya ini udah nggak begitu hijau pekat karena udah beberapa hari juga di kulkas. Jadi nanti hasilnya juga nggak begitu hijau warnanya. Udah agak ke kuning-kuningan gitu. Sambil ngerendam brokolinya saya mau lanjut siapin bahan-bahan lainnya. Di sini saya mau potong-potongin dulu sosisnya. Jadi di sini saya menggunakan sosis sapi dari Kenzler. Ini sosis sapi yang berisi potongan keju mozzarella ya teman-teman. Saya dan Tisha doyan banget sih dengan keju ini karena selain rasanya yang enak, dia juga ada potongan kejunya. Jadi kalau digigit terasa banget sih keju mozzarellanya. Nah setelah dipotong-potong saya mau sisihin dulu. Kemudian lanjut saya mau kupasin bawang putih untuk bumbu tumisannya. Jadi untuk bumbunya di sini saya cuman menggunakan bawang putih cincang aja ya teman-teman. Jadi ini masakan ala-ala Chinese food yang hanya menggunakan bawang putih aja. Karena Tisha juga nggak begitu suka kalau yang terlalu berbumbu. Dia lebih sukanya yang simple-simple aja.
Nah, cukup menggunakan 1 siung aja, kemudian 1 siung saya geprek lagi tapi nggak saya cincang, ini utuh aja kayak gini untuk nanti dimasukin ke rebusan brokolinya. Nah, ini setelah 10 menitan saya mau cuci kembali, dicuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita olah. Make sure dicuci sampai bersih. Pastikan gak ada lagi binatang-binatang atau ulat brokoli yang terperangkap di dalam sela-sela tangkainya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau tumis-tumis dulu. Tapi sebelum ditumis, saya mau rebus dulu si brokolinya biar udah mateng gitu teman-teman. Jadi kalau ditumis nggak perlu waktu lama lagi. Nah, di sini saya cuman siapin air rebusan yang saya tambahin sedikit garam, lalu saya masukin 1 siung bawang putih geprek dan saya tambahin sedikit minyak goreng. Ini dididihin dulu teman-teman, setelah mendidih baru dimasukin brokolinya. Ini direbus sekitar 5-7 menitan aja sampai brokolinya empuk ya. Atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing, karena ada yang suka ketika teksturnya masih kraus-kraus atau setengah mateng, ada juga yang suka tekstur yang benar-benar mateng seperti Tisha. Dia lebih suka yang empuk teman-teman, yang benar-benar mateng. Nah, ini sudah, saya mau tirisin dulu. Kalau bunda-bunda di rumah udah pada masak apa nih buat keluarga tercinta? Ada nggak sih bunda-bunda yang punya anak yang susah makan sayur? Dan kalau ada, gimana cara kalian untuk mensiasati agar anak-anak kalian tetap bisa makan sayur? Oke, lanjut lagi ke masak-masaknya. Nah, ini langsung aja saya tumis bawang putih yang udah dicincang, ditumis sampai sedikit kecoklatan. Lalu kemudian saya masukin sosisnya yang udah dipotong-potong tadi, ditumis-tumis kembali sampai sosisnya itu setengah mateng. Lalu langsung masukin si brokolinya. Jadi ini brokolinya udah mateng ya teman-teman. Lalu tambahin sedikit air. Kalau suka berkuah boleh ditambahin lagi atau dibanyakin airnya. Kemudian untuk seasoningnya saya cuman menambahkan kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Jadi nggak perlu lagi dimasak lama-lama karena udah mateng duluan si brokolinya. Nah, terakhir tambahkan sedikit minyak wijen agar aromanya lebih khas lagi, lebih wangi lagi. Nah, ini diaduk-aduk sebentar, udah matikan api kompornya karena udah mateng. Sekarang saya mau pindahin ke piring saji. Sekarang saya mau siapin dulu nasi buat Tisha. Kebetulan saya udah masak nasi dari tadi sehabis sholat subuh, jadi nasinya udah mateng. Nah, seperti ini penampilannya teman-teman. Untuk cah brokoli sosis kesukaannya Tisha. Ini saya mau ambilin dulu buat Tisha. Ini teksturnya memang mateng karena Tisha lebih sukanya yang benar-benar mateng ya teman-teman. Kalau saya lebih sukanya sih yang kraus-kraus gitu atau setengah mateng. Nah, ini Tisha mau makan dulu. Tadi rencananya saya mau suapin, tapi ternyata dia pengen nyuap sendiri. Jadi oke lah. Sambil Tisha makan, saya bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Nah, sekarang Tisha mau makan dulu ya. Onti-onti semua. Dan sebelum makan, jangan lupa berdoa. Kalau dimasakin masakan kesukaannya kayak gini, Tisha itu bisa makan lahap banget teman-teman. Kadang selang beberapa jam aja udah minta makan lagi, udah lapar lagi. Jadi kalau misalnya ada makanan favoritnya Tisha itu bawaannya laparan mulu teman-teman. Alhamdulillah sih. Sambil Tisha makan, saya lanjut beberes rumah. Ini saya mau nyapu-nyapu dulu karena memang belum sempat nyapu dari tadi pagi.
Ya, seperti inilah teman-teman kegiatanku di rumah ketika cuman berdua aja dengan Tisha. Jadi sambil ngawasin Tisha, saya juga itu sambil nyelesain kerjaan-kerjaan rumah tangga. Jadi kalau misalnya Tisha lagi anteng seperti ini, saya itu buru-buru nyelesain pekerjaan rumah tanggaku yang belum terselesaikan. Jadi nanti kalau Tisha udah mulai bosen nonton TV, dia pasti ngedesak saya untuk ditemani main. Jadi saya udah siap karena pekerjaan rumah tangga, pekerjaan rumah semua udah beres, udah kelar. Jadi waktunya untuk temani Tisha bermain. Tapi kalau misalnya ayahnya lagi di rumah, itu jadi tugas ayahnya buat temenin Tisha main. Lagian Tisha itu lebih deket memang dengan ayahnya ketimbang saya ketika kita berdua lagi di rumah, teman-teman. Jadi dia lebih memilih untuk bermain dengan ayahnya karena dia lebih bisa melakukan segala hal yang dia mau. Karena kalau ayahnya biasa lebih mendukung setiap apa yang dia mau, sementara kalau saya lebih banyak ngelarangnya, teman-teman. Kadang dia minta main ini, saya kadang ngelarang, minta dialihkan ke main yang lain aja. Kalau ayahnya mau diminta main apapun, pasti ayahnya kabulin. Nah, itulah bedanya saya dengan ayahnya, makanya Tisha lebih nyaman main dengan ayahnya. Mungkin Tisha minta main dengan saya itu kalau memang dalam keadaan terpaksa aja, teman-teman. Kalau nggak ada ayahnya, baru deh dia minta main dengan saya. Karena saya itu mainnya lebih ke belajar gitu, teman-teman. Kadang saya kasih soal-soal sambil bermain dan belajar. Sementara kalau bersama ayahnya memang murni 100% bermain, teman-teman. Main kuda-kudaan, main kejar-kejaran, kadang main petak umpet gitu bareng ayahnya, atau minta dibuatin pesawat atau apapun lah yang dari kertas-kertas gitu, teman-teman. Sementara kadang saya suruh bermain tapi dengan catatan harus sambil menghafal, harus sambil murojaah juga, jadi mungkin dia sedikit bosen. Nah, ini lanjut ngepel lantai, teman-teman. Tadi sudah nyapu, sekarang ngepel-ngepel lagi biar lantainya makin bersih, makin kinclong, dan kalau kita injek juga makin nyaman, gak ada debu atau kasar-kasar gitu di kaki. Sebenarnya kalau urusan nyapu ataupun ngepel itu kebanyakannya dilakuin sama suamiku, teman-teman. Jadi setiap pagi sebelum suamiku berangkat kerja, dia itu sempetin buat nyapu dan ngepel gitu. Jadi saya cuman fokus untuk di dapur aja, beres-beres dapur dan juga masak-masak. Tapi kali ini karena suamiku nggak pulang, jadi saya ngerjainnya sendiri. Nah, ini udah selesai ngepelnya. Sekarang saya mau sikat-sikatin dulu kain pelnya biar lebih bersih lagi. Setelah itu saya juga mau bersihin nih lantai tempat cuci ini. Jadi setiap kali habis saya gunakan, lantai tempat cuci ini wajib banget saya sikat-sikatin karena banyak juga debu atau kotoran yang menempel secara ventilasi udara, dan juga pintu belakang itu kan terbuka, teman-teman, gak ada gorden atau apapun yang menutupi, jadi debu yang berterbangan itu langsung masuk ke sini. Alhamdulillah kegiatanku untuk hari ini udah kelar. Terima kasih banyak kalian udah ngikutin seluruh aktivitasku untuk hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, and see you on my next video. Bye!